Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Ya. Kembali lagi Sobat Bersinar bersama saya Ulfa Arum Kartika dalam podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa langsung dari BNN RI. Selamat datang Pak Ibnu Munzakir. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Sampai jumpa ya. Iya Pak. Jadi selamat datang ya Pak di Bumi Lampung nih. Sudah pernah ke Lampung Pak sebelumnya? Sudah berkali-kali. Oh, sudah berkali-kali. Berarti udah sering ya Pak makan makanan khas Lampung. Iya, ya sober. Jadi karena sudah sering makan makanan khas Lampung, Pak Ibnu tadi udah lancar jawab salam tabi pun dan yapunnya. Ya, hari ini karena Bapak di sini sebagai Kasubdit Kerjasama Nasional, ya Pak ya, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang kerjasama, karena kan kalau kita berbicara tentang kolaborasi Pak, salah satu dari 6 strateginya Pak Kepala BNN itu nomor 1 Pak adalah penguatan kolaborasi. Dan iya, dan dengan keterbatasan kami di BNN gitu Pak ya, dengan keterbatasan kita sangat butuh yang namanya kolaborasi gitu. Nah, boleh dong Pak bercerita ke Sobat Bersinar yang ada di rumah. Kira-kira Pak, kalau di lingkup nasional saat ini, kerjasama nih yang lagi yang lagi baru-baru dijalin oleh Kepala BNN RI itu kerjasama dengan siapa Pak gitu, agar nanti kami di daerah juga bisa nih Pak mengikuti sebagai guideline-nya. Ya. Oke. Terutama untuk hari ini, jadi memang terkait dengan kerjasama itu menjadi atau kolaborasi itu menjadi kebijakan utama bagi Bapak Kepala BNN. Ya. Ya. Jadi kolaborasi itu merupakan sesuatu hal yang penting ya dalam rangka menyikapi keterbatasan ya, baik itu dari sisi anggaran, baik dari sisi personil ya, dan juga terkait dengan sarana prasarana ya. Sarana prasarana diantaranya adalah kita memang memiliki keterbatasan yang luar biasa. Jadi untuk itu dalam melengkapi sarana prasarana, kemudian personil ya, nah kemudian juga anggaran, jadi kita perlu kolaborasi dan kerjasama. Jadi dalam hal ini Kepala BNN ya sering menyampaikan terkait dengan kolaborasi itu penting ya, terutama adalah kalau di dalam sisi kerjasama nasional. Nah itu ada istilah dengan instansi pemerintah. Jadi dengan seluruh stakeholder instansi pemerintah kita harus mampu menjalin kerjasama dengan baik. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah kita bekerja sama dengan komponen masyarakat, ya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, semua yang terlibat termasuk warga negara. Nah, itu menjadi poin bagi kita untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi instansi pemerintah itu menjadi yang kerjasama yang harus kita laksanakan, dan juga komponen masyarakat. Jadi untuk sementara memang terbagi dua itu. Kemudian juga terkait dengan dunia pendidikan, itu juga ada yang bersifat instansi pemerintah, khususnya adalah di lingkungan negeri ya. Kemudian kalau untuk komponen masyarakat itu yang bersifat swasta. Nah itu bedanya di situ ya, gitu. Ya, jadi ternyata ke semua sektor ya Pak ya, dari mulai pemerintah, terus pendidikan ya, baik yang negeri maupun yang swasta, kemudian masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu kan menjadi bukan menjadi objek ya Pak ya, tapi menjadi pelakunya nih ya kan, menjadi pelakunya sama-sama dengan kita untuk memberantas dan mengurangi atau mencegah penyalahgunaan narkotika seperti itu. Nah, kemudian Bapak,
yang perlu kita ketahui nih Pak, kerjasama. Karena kan kami di daerah kan juga menjalin nih Pak kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau dari pusat itu ada nggak sih Pak, apa ya, tuntunan atau guide-nya bahwasannya PKS itu sebaiknya dilaksanakan itu paling singkat berapa tahun gitu? Kira-kira ada nggak Pak? Kalau kita melihat ya, pertama sebelum kita melakukan kerjasama, tentunya kita harus melakukan penjajakan terlebih dahulu. Nah, dengan penjajakan itu, jadi kita mengetahui kira-kira orientasi kerjasama tersebut mau kemana, mau dibawa kemana. Artinya apa bidang yang mereka miliki, ya, atau segmen di mana dia harus dia yang selama ini dia kerjakan. Artinya sesuai dengan tugas dan fungsi dia, ya. Jangan sampai nanti kita kerjasama di luar kemampuan yang dia kerjakan. Betul. Nah, itu pertama adalah itu, ya, sehingga nanti kerjasama itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Kemudian kita melakukan perundingan-perundingan terkait dengan ya semacam negosiasi tadi, ya, diantaranya adalah kita melakukan rapat, ya, rapat untuk menyepakati kira-kira apa saja ya ruang lingkupnya. Tentunya ruang lingkup itu adalah disesuaikan dengan yang tadi, ya, dengan sesuai dengan kemampuan dia, tugas fungsinya apa, segmennya dia mana. Nah, kita harus tahu itu. Nah, kemudian untuk pemberlakuan waktu, ya, dalam penjajakan biasanya artinya kita belum mengetahui sejauh mana. Artinya kemampuan dia juga dari standar SDM, ya, kemudian anggaran, sarana prasarana itu juga perlu kita ukur, ya, sehingga dia kemampuannya sampai di mana dulu. Nah, biasanya di dalam pelaksanaan kerjasama itu, nah, kita standar awal ya kita lakukan adalah dalam 1 tahun terlebih dahulu. Ya, dengan 1 tahun nanti kita lakukan evaluasi. Nah, kira-kira seluruh ruang lingkup yang tadi disepakati, nah, kira-kira bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, dengan demikian kalau misalkan pada tahun itu kita setahun itu dia bisa melaksanakan kerjasama dengan baik, maka nanti bisa kita perpanjang, kemudian kita tambah menjadi 2 tahun, ya. Bahkan kalau memang bisa eksis, ya, eksis dan berdaya guna atau bisa membantu dalam upaya P4GN tadi, maka bisa kita kerjasamakan sampai maksimal, yaitu dalam waktu 5 tahun. Ya. Jadi setiap tahun kita lakukan evaluasi paling sedikit 1 kali, ya, 1 kali dalam setahun kita melakukan evaluasi. Dan dari evaluasi tersebut nanti akan muncul semacam kira-kira apa sih yang mendorong kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian apa sih yang kira-kira menjadi hambatan, ya, atau kendala. Nah, itu tentunya juga nanti dari hambatan dan kendala kita carikan solusi, dan solusi itulah nanti yang akan menjadi rencana aksi berikutnya, gitu. Oh, jadi justru dimulai ketika awal itu tuh 1 tahun dulu gitu ya Pak ya. Jadi jadi nggak harus 5 tahun gitu. Jadi kita 1 tahun dulu baru dievaluasi. Betul. Memang kita lihat gini, artinya kemampuannya sejauh mana kita belum bisa mengukur. Kecuali kalau yang bersangkutan seperti instansi pemerintah, ya, itu rata-rata minimum 2-3 tahun. Ya, tetapi kalau untuk komponen masyarakat, ya, kita belum tahu betul yang bersangkutan ini kira-kira mampu berkontribusi dalam P4GN itu sejauh mana. Iya, betul, ya. betul. Karena banyak Pak biasanya untuk instansi-instansi pemerintah ya terutama gitu, dan kami juga sendiri di daerah gitu, ketika melaksanakan kerjasama gitu, ya udah gitu, tapi nanti nggak berlangsung, maksudnya nggak ada tindak lanjutnya gitu, maka harus ada evaluasinya ya Pak ya. Nah, biasanya kalau misalkan seluruh ruang lingkup tidak dilaksanakan atau bahkan sebagian besar ruang lingkup tidak bisa dilaksanakan, nah, kita bisa mengakhiri terkait dengan perjanjian kerjasama. Apalagi di dalam pelaksanaannya
ada semacam pelanggaran-pelanggaran ya, baik itu etika ya, artinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita bisa mengakhiri ya. Jadi paling tidak untuk kalau misalkan normal ya, normal itu adalah 3 bulan sebelum kita mengakhiri ya. Nah itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu menjadi warning. Nah kira-kira kenapa tidak bisa berjalan? Namun demikian apapun itu ya, makanya kita harus bisa mengetahui sejauh mana mereka bisa berbuat. Betul. Nah itu ukurannya di situ. Jadi artinya kita ini ya di khususnya Badan Narkotika Nasional ya harus mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak. Semua pihak, betul. Dan semua memang harus diajak. Ya. Namun agar bisa berjalan dengan baik ya, kita lihat standar kemampuannya, standar kualitasnya. Dia sampai di mana kira-kira bisa? Berarti poin-poinnya ya Pak ya yang harus ditekankan. Jangan gitu. sampai nanti kalau di luar kemampuan dia, di luar tusinya dia, yakin itu otomatis tidak bisa dilaksanakan. Iya, betul. Jadi kita bisa mengukur dulu dari situ. Nah dengan penjajakan itu kita mengukur, oh ternyata dia kemampuannya untuk sebatas ini. Paling tidak ya, paling tidak adalah di lingkungan dia. Betul. Gitu. Di lingkungan operasi dia atau lingkungan wewenang dia. Paling tidak itu. Jadi dengan demikian kita yakin itu bisa berjalan. Hanya memang maksimal atau tidak. Nah itulah menjadi ukuran. Jadi jangan sampai kita karena memang kolaborasi ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh memandang memilih-milih orang untuk diajak kerjasama. Karena bagaimanapun terkait dengan permasalahan narkotika ini adalah permasalahan extraordinary crime ya. Jadi kejahatan yang luar biasa, makanya harus ditangani secara luar biasa. Nah itu. Nah ini kita tadi udah tahu nih Pak tentang kerjasama gitu. Artinya kita memang harus menjalin kerjasama gitu, tetapi harus lebih lagi difilter ya Pak poin-poinnya, jangan sampai memberatkan pihak lain gitu sehingga tidak terlaksana dengan baik. Kemudian yang selanjutnya Pak, untuk tahapan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang ada di BNN Kabupaten ataupun provinsi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Kami buat draftnya dulu atau nanti kami ajukan kepada kerjasama gitu kan ke Hooker atau bagaimana Pak alurnya? Sebagaimana ada itu mekanisme review ya, artinya untuk supaya kegiatan itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya. Jadi nanti memang dari dari BNN katakanlah kabupaten kota sebelumnya memang melakukan juga penjajakan tadi. Nah kemudian setelah melakukan perundingan itu adalah melalui rapat-rapat itu tadi. Jadi memang draft itu ya pertama kali memang buat draft kasarnya dulu. Draft kasarnya itu kemudian dibicarakan dengan kedua belah pihak. Sehingga titik temu terkait dengan ruang lingkup itu ada. Nah, setelah kemudian ada kesepakatan keduanya terkait dengan ruang lingkup tersebut ya, maka kemudian nanti baru kirim surat ke kami, ke Deputi Hukum dan Kerjasama nanti untuk dilakukan review. Nah review itu adalah nanti kita akan mengetahui nilainya sejauh mana kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak, termasuk juga tata naskahnya betul atau tidak ya. Nah kemudian juga kira-kira pelaksanaannya itu memberatkan nggak sama dia. Nah itu jadi kalau misalkan ternyata pelaksanaannya sesuai dengan, karena tadi sudah ada kesepakatan ya, karena walaupun sudah ada kesepakatan kadang-kadang ya kalau kita melihat ternyata ini organisasinya kok minim ya, bagaimana untuk mensiasatinya untuk bisa berjalan dengan baik ya tentunya mungkin standarnya agak diturunkan. Tadinya misalkan melakukan kegiatan di dalam katakanlah dalam nanti rencana kerjanya dalam 1 tahun bisa melaksanakan katakanlah 6 kali ya, tapi karena ternyata kemampuannya tidak, bisa diturunkan sedikit ya. Nanti
dari pusat akan memberikan arah-arahan, baik itu dituangkan di dalam surat balasan dari hasil review maupun juga nanti per telepon. Ya, kadang-kadang kita juga melakukan per telepon, jadi untuk mengarahkan agar perjanjian kerjasama ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan sampai muncul nanti di akhirnya ada sleeping MOU. Ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi menyeleksinya kita gunanya review itu di antaranya itu, ya. Jadi kita melihat satu demi satu dari ruang lingkup, kemudian bisa dikerjakan dengan baik atau tidak, gitu. Ya. Jadi memang ada mekanismenya ya Pak, harus di review dulu gitu oleh Deputi Hukum dan Kerjasama. Jadi memang ini yang menjadi kesalahan itu sebenarnya teman-teman dari BNN daerah, ya. Kadang-kadang ini main bikin konsep, tetapi belum dilakukan perundingan, belum dilakukan rapat dengan mitra, Iya, dengan kedua calon pihak mitra, ya Pak ya. Seharusnya dibicarakan dulu, ya, dengan mitra itu. Jangan sampai nanti ruang lingkup yang dituangkan nanti tidak sesuai. Nah itu, jadi sebenarnya itu dulu. Nah jadi kemudian kalau kedua antara BNN dengan calon mitra itu sudah sepakat, ya, baru diajukan ke pusat untuk dilakukan review. Nah, jadi seperti itu. Baru nanti setelah selesai kita review, nah kemudian akan diberikan surat balasan, hasil reviewnya diberikan, ya. Kemudian silahkan untuk dilakukan rencana penandatanganan, ya. Kemudian diimplementasikan. Kemudian ada laporan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian juga dari laporan kemudian ada evaluasi. Jadi sekali kita melakukan kegiatan boleh dilakukan evaluasi, karena kegiatan tersebut, ya, maksudnya kita adalah agar bisa berjalan seoptimal mungkin. Ya, itu. Ya, berarti kalau dengan kata lain memang BNN itu memberikan ruang yang luas sekali ya Pak ya untuk kerjasama gitu dengan berbagai pihak gitu. Karena sekarang juga kalau kita melihat sepertinya dari pusat juga kita didorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak BUMN gitu ya Pak, dengan swasta gitu. Karena terkait juga mereka punya pekerja ya Pak ya, yang ya bukan tidak mungkin juga tersangkut masalah narkotika seperti itu. Wah Pak, di sore hari yang sebenarnya nggak terlalu cerah ya Pak ya, ternyata obrolan kita sudah cerah hati dan pikiran walaupun langitnya agak mendung-mendung gitu ya Pak ya. Iya, nggak kerasa Pak karena tidak panas, karena agak sejuk-sejuk juga kan Pak. Jadi obrolan kita ini ternyata sudah panjang Pak. Mungkin boleh Pak pesan-pesannya kepada Sobat Bersinar Pak. Penonton kita namanya Sobat Bersinar. Kira-kira apa nih Pak? Boleh tentang narkoba, boleh juga lingkup kolaborasi atau apapun, silahkan Pak. Artinya jangan sampai menutup celah kepada siapapun untuk melakukan kerjasama. Jadi sekali lagi permasalahan narkoba ini adalah masalah yang extraordinary crime tadi, kejahatan yang luar biasa, maka harus ditangani secara luar biasa. Dengan cara kolaborasi dengan semua pihak, ya. Jadi kita harus memandang positif kepada teman-teman yang mau diajak bekerja sama, meskipun itu katakanlah dibilang organisasinya kecil, ya, jangan dianggap remeh itu. Siapa tahu kita bisa membesarkan organisasi itu, artinya kita bisa membantu, ya, saling bantu membantu, mungkin kekurangannya ini, kekurangan itu, ya, asalkan mereka sungguh-sungguh di dalam upayanya, nanti kita bisa memberikan rekomendasi sehingga yang bersangkutan untuk bisa naik kelas. Ya, jadi itu menjadi tugas kita juga, ya. Jadi sekali lagi kolaborasi dengan semua pihak harus kita lakukan.
Ya, wah, terima kasih Bapak. Jadi Sobat Bersinar yang ada di rumah, kalau nanti nih mungkin komunitasnya atau organisasinya berkesempatan untuk bekerja sama dengan BNN atau bahkan mungkin berinisiatif ya Pak, ingin menjalin kerjasama dengan BNN, silahkan gitu dan sangat terbuka lebar gitu. Karena tadi permasalahan narkotika adalah permasalahan kita bersama gitu. Komunitas sekecil apapun ya, BNN harus menerima. Ya. Ya, siapa tahu nanti dari cikal bakal komunitas kecil itu bisa menjadi besar yang luar biasa. Jadi kita harus positive thinking. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak ngobrol-ngobrol berfaedahnya pada sore hari ini. Dan tentunya sobat-sobat bersinar yang ada di rumah terus saksikan podcast Sudut Pandang setiap malam minggu tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yang penuh dengan semangat dan penuh dengan cerita di kesempatan lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.